Dari tubuh logam Matt, napas panas tiba-tiba keluar. Pendeta itu segera mundur selangkah, dan bahkan melepaskan lengan Matt, yang sudah dia pegang. Apa ini? Dengan sedikit pemikiran itu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Pengorbanan itu diajak untuk sementara waktu, tetapi tubuhnya sejujurnya mundur sedikit. Aura di sekelilingnya begitu panas sehingga bahkan tubuhnya hampir tidak bisa menahannya. Tubuh Matt panas dan panas di sekelilingnya. Percikan merah tiba-tiba muncul, dan percikan ini juga membuat pendeta mengerti dari mana gelombang udara ini berasal. Dari celah di sisik senjata Matt, itu dimuntahkan. Ada semakin banyak percikan api, dan pada saat tertentu, ada ledakan ringan. Tubuh Matt diselimuti api. Dalam kobaran api, lengan dan sayap Matt telah bergabung menjadi satu. Benar-benar berubah menjadi penampilan elang. Berkibar, seperti matahari, menerangi dunia. Gelombang panas menghantamnya, dan pepohonan tepat di bawah Matt layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya berubah menjadi awan kok hitam. Sampai saat tertentu, dengan ledakan, nyala api naik, tanah berkobar dengan api, dan di atas langit, Matt melebarkan sayapnya dan berteriak. Dia melambaikan sayapnya, dan Jiu Yang True Fire datang langsung ke wajahnya, mengenai posisi pengorbanan. Nyala api bergegas menuju wajahnya, dan pendeta hanya merasakan sedikit kekuatan murni dalam nyala api, dan hatinya terkejut. Kamu tidak melakukan yang terbaik di pertarungan terakhir. Monster, kamu monster. Pendeta itu panik, berbalik dan berlari, tanpa niat untuk menghadapi Matt. Jiu Yang True Fire adalah kekuatan api paling murni di antara 3.000 pengadilan Tao. Itu sama dengan kekuatan yang melahirkan pengorbanan bayangan. Matt sudah bisa menggunakan kekuatan ini sesuka hati. Di sisi lain, pengorbanan belum dikuasai, tetapi hanya sedikit yang diketahui. Jika Anda bertarung, Anda pasti akan kalah. Pendeta itu melarikan diri dengan panik, dengan Matt dalam pengejaran. Di aula utama cahaya, sekelompok orang percaya menatap kosong kedua titik yang lebih kecil dan lebih kecil di cakrawala. Panas terik di udara masih belum reda. Semua orang bodoh. Ini terlalu menakutkan. Pendeta pengorbanan yang telah memukuli mereka sampai tidak mampu melawan sebenarnya dikejar oleh orang-orang dan melarikan diri ke segala arah. Dengan melonjaknya waktu, Qin Yichen dan Lin Bai muncul di aula utama cahaya. Saat dia muncul, kekuatan iman yang agung mengalir dari kehampaan. Dari aula utama cahaya, suara renyah menyebar kemana-mana. Zhao Wuling muncul di depan Qin Yichen dalam sekejap dan berlutut dengan satu lutut. Selamat kepada Lord of Light. Kali ini cabang Lord of Light sedang dalam krisis, karena bawahan tidak efektif. Saya mohon Lord of Light untuk menghukum. Qin Yichen meliriknya dengan ringan, dan dengan ringan menjentikkan kepalanya. Hukumannya sudah berakhir. Kali ini saya akan kembali dan membuat ringkasan yang bagus. Dan jangan biarkan orang-orang percaya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu lagi. Suara acuh tak acuh Qin Yichen membuat hati orang-orang percaya merasa damai tanpa alasan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Qin Yichen, pada dewa penguasa cahaya yang mereka kagumi. Menatap pertempuran di cakrawala, Qin Yichen sedikit mengernyit. Lin Bai, pergi dan tangkap orang itu, ingatlah untuk hidup. Ya, Tuan Cahaya. Lin Bai naik ke udara dan mengejar ke arah Matt, tapi dia menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat tertegun. Semua orang percaya itu bodoh. Terutama orang-orang yang berasal dari Lei Cheng, mereka semua tampak seperti telah melihat hantu. Li Yun menyentuh seseorang di sampingnya dan bertanya dengan suara rendah. Bukankah kamu dari Lei Cheng? Apakah orang itu benar-benar Lin Bai? Meskipun Li Yun tinggal di Yun Cheng, dia telah mendengar tentang Lei Cheng sedikit. Kekuatan Lin Bai tidak buruk, dan dia memiliki sedikit reputasi. Dia memiliki kesan. Tapi dalam kesannya, ini jelas bukan yang ada di depannya, yang baru saja melayang ke udara dan berani menerima perintah untuk menangkap dan mengorbankan Lin Bai. Orang-orang percaya ini mengandalkan penguasa cahaya untuk membagi kuil, dan mengandalkan Zhao Wuling untuk dengan enggan melawan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Di mata Lin Bai, apakah mereka semua hal yang dapat diambil dengan santai? Hanya dalam beberapa hari, apa yang terjadi pada Lin Bai? Jika orang itu benar-benar Lin Bai, mungkin orang-orang di Yuncheng masih bisa diselamatkan. Ketika Li Yun memecahkan ketidaknyataan di dalam hatinya dan meyakinkan dirinya sendiri untuk mempercayai kebenaran. Pria itu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berteriak. Ini Lin Bai. Lin Bai Lei Cheng kita. Aku tidak bisa salah. Lei Cheng kami akhirnya memiliki karakter yang begitu kuat, dan akhirnya kami tidak perlu khawatir tentang binatang guntur lagi. Terima kasih, Tuan Cahaya. Sebuah seruan memecah kesunyian. Semua orang memandang orang di depan mereka, mengawasinya memberi penghormatan kepada Qin Yichen. Lei Cheng Baixin sangat bersemangat, dan Li Yun juga yakin akan pikirannya di dalam hatinya. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan ringan. Lin Bai dan Matt seharusnya bisa kembali hidup-hidup. Zhao Wuling, Anda telah meminta seseorang untuk memperbaiki peralatan pertahanan di aula cabang. Saya tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Qin Yichen berbicara dengan ringan, sementara Zhao Wuling mengangguk dengan cepat.
Ya. Qin Yichan hanya mengucapkan beberapa patah kata untuk menenangkan emosi orang-orang percaya ini, dan kemudian berbalik dan berjalan kembali ke aula utama aula cabang. Kekuatan pengorbanan ini sangat kuat. Sesuai dengan persyaratan Qin Yichan saat ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang dapat memahami informasi yang benar. Sekarang saatnya untuk mempersiapkan diri dengan baik, langsung mematahkan garis pertahanan psikologis pengorbanan, dan kemudian menginterogasi rahasianya. Sementara Qin Yichan sibuk, Raja Binatang Guntur menyelipkan ekornya dan mengecilkan sayapnya, dengan hati-hati menghindari banyak orang percaya di sepanjang jalan. Dengan penampilan yang rendah hati itu, dia tidak berani memprovokasi bahkan orang percaya terbaru yang bergabung dengan kuil. Jika dia secara tidak sengaja menyentuhnya sedikit, dia segera meminta maaf, dan dia hampir mengukir kerendahan hatinya ke tulangnya. Bisakah ini rendah hati? Setelah pertempuran hari ini, Thunder Beast King memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Seberapa kuat pembangkit tenaga listrik kuil penguasa cahaya? Jangan ragu untuk mencubitnya dan berhenti bicara. Zhao Wuling, yang bertarung melawannya di awal, memiliki kemampuan ofensif terburuk. Dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, dan bagi orang lain, dia adalah seseorang yang dimanipulasi secara sewenang-wenang. Baru hari ini, dia melihat Matt, Lin Bai, dan Zhao Wuling mengambil tindakan. Terutama Lin Bai, yang merupakan manusia asli di wilayah bintang awan guntur, mampu mengubah tubuhnya dan menjadi pembangkit tenaga listrik di samping. Dengan kecepatan Lord Light menumbuhkan orang percaya, apakah ada yang bisa dibanggakan sebagai Thunder Beast King? Seorang mukmin yang telah dikultivasikan selama 2 hari memiliki kekuatan untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di bidang bintang ini. Tidak mudah untuk berurusan dengan diri sendiri, bukan? Thunder Beast King dengan hati-hati menyelinap ke aula. Melihat bahwa Qin Yichan menundukkan kepalanya sambil berpikir, dia dengan cepat menyusut di dekat pintu dan berjongkok seperti anjing. Akhirnya, dia menunggu sampai Qin Yichan mengangkat kepalanya, dan baru saja akan bangun. Seorang pria berjalan di pintu, matanya bertemu. Raja Binatang Guntur secara langsung mengakui nasihat itu dan menundukkan kepalanya. Tolong, aku bisa menunggu sedikit lebih lama.